Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kala saufa ta'lamun. Sekali-sekali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ayat yang sangat maskulin, tegas, memberitahukan kepada manusia, kepada mereka yang Allah ciptakan, bahwa ketika bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk dalam liang kubur, dan angan-anganmu mengatakan bahwa bermegah-megahan kamu itu akan menyelamatkan kamu di dalam kubur. Bermegah-megahan kamu itu bersifat kekal, bersifat abadi. Bermegah-megahan kamu itu mampu menandingi hak Allah, hak Tuhan pencipta alam semesta. Sekali-sekali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sinisnya sinis maskulin, bukan sinis feminim. Tidak judes, jelas. Sekali-sekali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kalau ditilik dari ayat ini bisa dikategorikan bahwa Rasulullah sudah berhasil menghapus penyembahan-penyembahan kepada berhala di zaman beliau. Lalu Allah melihat bahwa keberhasilan Rasulullah itu dapat membuat umatnya menjadi bersikap bermegah-megahan, di mana Rasulullah begitu mencela kehidupan kaum Bani Israel yang berkiblat kepada harta dunia. Kaum Nasrani pun begitu, kaum Majusi pun begitu, kaum penyembah-penyembah berhala yang lain dimanapun begitu. Tapi begitu ketika berhala sudah tidak ada lagi di sekitar Ka'bah, iblis menggoda lagi, dibelokkan lagi godaan iblis kepada hal-hal yang bermegah-megahan. Bahwa Islam juga dalam logika-logika sesat mereka bisa mengikuti jejak-jejak para penyembah berhala, para penyembah berhala lainnya yang bermegah-megahan. Tidak. Ikuti jalan Rasulullah, ikuti jalan para sahabat dan keluarganya. Tidak ada bermegah-megahan dalam Islam. Pun kalau ada, ikatannya beda dengan bermegah-megahan yang dapat melalaikan manusia. Ketika raja-raja Islam membangun masjid yang besar, Kubah Yerusalem diselimuti emas, hanya untuk membangkitkan semangat umat bahwa Allah memiliki kemampuan juga seperti mereka. Hak untuk bahwa Allah itu maha besar. Bukan bermegah-megahan yang bersifat individu, untuk menyamankan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu sendiri, untuk membangkitkan egoisme sendiri, melalaikan dirinya sendiri sampai ke liang kubur. Padahal begitu luas rahmat Allah, begitu luas kasih sayang Allah. Meskipun Allah tidak menuntut balik apa yang telah diberikan kepada manusia, tapi apa yang diberikan Allah kepada manusia berupa harta, itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalai tidak kita kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ikuti jejak beliau tidak? Sholat tidak, zakat tidak, puasa tidak, berbuat baik tidak.
Begitu. Sampai 3 kali Allah berkata, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Itu kalau diibaratkan orang kesel banget gitu. Astagfirullahaladzim. Allah bukan berupa orang. Ini perumpamaan saja. Istilah kasarnya. Gedek melihat orang yang bermegah-megahan. Padahal nabinya tidak seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu. Ali tidak seperti itu. Aisyah tidak seperti itu. Abu Bakar tidak seperti itu. Umar tidak seperti itu. Sahabat-sahabat yang terpilih tidak seperti itu. Keluarga yang sucinya tidak seperti itu. Kok bisa mengambil keputusan sendiri? Mengambil kiblat-kiblat Bani Israel, mengambil kiblat-kiblat Bani Nasrani, mengambil kiblat-kiblat Bani Majusi. Melalaikan dirinya sendiri kepada la ilaha illallah. Sayang, sangat disayangkan jika kita memiliki sesuatu yang mempunyai potensi sangat besar untuk kita menghamba kepada Allah, untuk sujud kepada Allah dengan lebih nyaman, untuk bertafakur kepada Allah melalui penggalian dirinya, potensi dirinya, ilmu dirinya. Barang siapa yang menuntut ilmu itu diibaratkan orang yang sholat selama 80 tahun. Entah itu hadis sahih atau tidak. Saya pernah mendengar hal itu. Bayangkan coba, jika potensi itu kita gunakan untuk hal semacam itu. Setelah kita memiliki pribadi yang la ilaha illallah, otomatis itu angan-angan untuk bermegah-megahan lewat istrinya yang cantik-cantik, anaknya yang tampan-tampan cantik-cantik, tidak memalingkan diri kita kepada Allah, malah semakin mendekatkan diri. Sekali lagi, bagi mereka yang bermajab untuk bermegah-megahan, seperti ayat yang pertama yang telah saya terangkan, bahwa jalan Anda itu sangat terjal, jurang di mana-mana kanan kiri. Sementara pijakan kalian hanya sebuah jalan yang sangat sempit. Hati-hati. Hanya tali Allah yang dapat menolong kita. Menolong saya pun insya Allah. Yang sangat ironis, kalau orang kaya bermegah-megahan, suatu hal yang bisa dimaklumi. Kadang-kadang orang yang miskin juga mau hidup bermegah-megahan. Kasihan sekali sudah Cooper bermegah-megahan. Ketika memiliki apa yang dia cukupi, bukan konsentrasi untuk menyembah kepada Allah. Kan suka ada tuh kita kalau orang kaya baru, bukan membuat istrinya lebih cantik, anaknya lebih pintar, malah mencari istri baru. Bermegah-megahan juga itu namanya, sayang. Meskipun itu suatu hal yang tidak dilarang oleh Allah, ingat prioritas kita itu yang utama apa ketika kita memiliki harta. Apakah ini dapat melalaikan kita kepada menyembah Allah, mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti jejak para sahabat, para keluarganya. Hati-hati, godaan iblis yang terlaknat ini sangat tipis seperti kulit ari. Bangkitkan pribadi kita kepada pribadi Rasulullah, mengikuti sunnahnya, mengikuti perjuangannya. Insya Allah tali-tali Allah, tali-tali Rasulullah mampu menetralisir batin kita, mengeliminasi akal kita, dan memadamkan hawa nafsu kita untuk tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita harta, memberi kita kenyamanan, memberi kita rasa aman. Alhamdulillahirabbil alamin.